what's up bro, welcome back to my channel Rakyat Official dalam pembahasan alur cerita Seiki on Myoji. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Gimana? Udah healing? Jangan lupa siapin kopi, makan kerupuk, masukin kurma, dan cerita pun dimulai. Berangkat. Setelah hari di mana monster yang mengacau aktivitas mengajar pun dimulai. Sebagai murid yang berada di tingkat teratas, Amyu dan Yifafen diminta membantu mengantarkan daftar murid baru sebagai persembahan ke kuil yang berada di hutan Lodon. Seika yang mendengar tujuan perjalanan tersebut adalah hutan Lodon, ia pun teringat kalau hutan tersebut adalah markas Gelios, sehingga Seika pun menyuruh Yifa menolak untuk pergi ke tempat tersebut, dan hal tersebut membuat semua orang terkejut. Namun Yifa tetap menyetujui permintaan Seika karena ia meyakini kalau Seika memiliki tujuan lain. Sebelum memulai perjalanannya, pengawas tersebut memberikan kertas gulungan yang membersihkan daftar murid yang harus mereka bawa. Selama di perjalanan mereka lalui dengan perbincangan tipis-tipis, sampai pada ketika Amyu merasakan kesakitan pada kelapanya dan Seika yang memeriksa area sekitar. Seika berhasil menemukan sebuah pulau atau lingkaran sihir yang berada di bekas sebuah pohon hingga tiba-tiba lingkaran sihir tersebut membawa Amyu dan Seika ke sebuah labin yang bernamakan Dungeon. Baru beberapa langkah mereka langsung disambut oleh sekumpulan monster yang memakai jirah besi. Tapi tidak membutuhkan waktu lama buat keduanya mencabut nyawa para monster tersebut. Setelah pertarungan singkat, keduanya pun menyusuri setiap orang bertujuan mencari jalan keluar. Di setiap langkah Seika selalu menempelkan jimat kertasnya. Alasannya supaya Shikigami yang berada di luar dungeon dapat mengetahui lokasi mereka. Seika mengubah Shikigami atau kertas pemantau yang menjadi sebuah lebah madu, sehingga memperbesar kemungkinan mereka keluar. Namun tiba-tiba Yuki merasakan kehadiran monster dan hal tersebut membuat Amyu tersenyum. Amyu tidak memiliki rasa gentar berhadapan dengan para monster dan berhasil mengalahkan sebagian monster. Tapi karena jumlah monster yang terlalu banyak membuat Amyu terkena serangan telak, dan hal tersebut tak sengaja disaksikan Seika yang membuat ia bergegas menghampiri Amyu sambil membantai. Melihat Amyu yang tak sadarkan diri membuat Seika memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pintu dewa. Seika memanggil monster kelabang raksasa dengan tampilan garang dan pembantaian pun dimulai. Amyu terbangun dengan luka-lukanya yang sudah dihilangkan oleh Seika, namun tiba-tiba ia mengerang kesakitan atas kepalanya. Seika membuat sebuah penghalang dan hal tersebut berhasil membuat sakit yang diderita Amyu menghilang. Seika menanyakan kapan kesakitan yang diderita Amyu mulai terasa, dan ketika mendapati jawaban dari Amyu yang mengatakan waktu pertama kali mendaftar, Seika pun langsung mengambil kesimpulan kalau Amyu terkena sebuah kutukan. Amyu menyuruh Seika memeriksa tubuhnya karena ia mengetahui kalau memang dirinya terkena kutukan pasti ada tanda kutukan di badannya. Namun setelah memeriksa semuanya tanda kutukan yang dimaksud tak kunjung ketemu. Anjir, jatuh cok. Astaga, skip boy. Dosa anjir. Setelah istirahat yang cukup dan Amyu menceritakan kesenangannya dalam membunuh dan menyiksa orang. Anjir, psikopat. Selama di perjalanan mencari pejalan keluar, mereka melakukan pembantaian kepada monster-monster yang mereka temukan. Hingga akhirnya Amyu dan Seika pun sampai di sebuah pintu yang bersihkan bos di lantai tersebut, yaitu seekor naga. Naga ne. Karena tidak ada jalan lain, Amyu dan Seika pun memutuskan melawan monster tersebut. Seika bekerja sama dengan Amyu untuk melawan sang naga. Keduanya sangat kesulitan mengalahkan bos terakhir dikarenakan memiliki pertahanan tubuh yang baik. Tapi beruntung Seika menyadari kelemahan monster tersebut, dan tiba-tiba di saat Amyu bergembira, Seika mendapatkan laporan kalau Shikigami berhasil menemukan jalan keluar. Sebelum keluar, keduanya memasuki sebuah ruangan yang terdapat pedang dan cincin tertancap di sebuah cakar. Setelah keluar dari dungeon, Seika pun menceritakan kejadian demi kejadian yang dirinya dan Amyu alami. Dan di hari itu juga Seika menghampiri pelaku yang mengirim mereka ke dungeon yang ternyata adalah Cordell, sang pengawas.
Secara kebetulan pula Cordell sedang mengaktifkan sebuah pola. Seika langsung to the point menceritakan kesimpulan dari iblis yang dapat menyusup ke akademi dan membuat lingkaran sihir. Orang yang menaruh lingkaran sihir di kawasan hutan Lodin adalah Cordell. Karena identitasnya sudah diketahui orang lain, Cordell pun tanpa basa-basi langsung menunjukkan wujud aslinya, yaitu iblis berwujud manusia. Cordell awalnya mengira kalau Seika hanyalah anak biasa yang tidak sengaja mengetahui rencananya, sehingga ia pun tertawa terbahak-bahak dan siap melesatkan serangan ke arah Seika. Tapi seketika ia dibuat terkejut tatkala Seika mengatakan kalau kutukan yang berada di dalam tubuh Amyu telah dipindahkan ke dalam sebuah kertas jimat. Seika kembali memindahkan kutukan Amyu ke dalam dirinya. Melihat kegilaan Seika yang memindahkan kutukan tentu membuat Cordell menganga. Seika mengucapkan sebuah mantra yang membuat Cordell semakin bertanya-tanya asal usul Seika. Namun ia harus dibuat semakin terkejut tatkala Seika mengatakan kalau kutukan yang berada di dalam tubuhnya telah dipindahkan kepada Cordell. Bersambung. Tanpa banyak sambutan dan perpisahan, Mimin undur diri, jaga kebaikan kalian dan makan kuaci, bye-bye.